Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari kelas 2F, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Dengan membuat video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas sosiologi pendidikan yang diampuh oleh dosen Bapak Muhammad Sarlin, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan negara Indonesia dan negara Australia. Sistem pendidikan memiliki peranan yang besar dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan di suatu negara. Sebagai negara maju, Australia juga merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik. Dalam struktur pendidikan formal, pendidikan sekolah di Australia dimulai dari taman kanak-kanak atau preschool yang dilanjutkan dengan sekolah dasar hingga tahun 6 atau 7. Setelah itu, pendidikan berlanjut ke sekolah menengah selama 3 sampai 4 tahun. Mulai dari tahun 7 atau 8 hingga tahun 10. Setelah lulus sekolah menengah, pelajar akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas untuk 11 tahun dan 12 tahun. Perlu diketahui, Australia tidak mengenal sistem akselerasi. Hal ini sedikit berbeda dengan struktur pendidikan formal di Indonesia yang memiliki durasi normal yang tetap. Kecuali untuk kelas akselerasi, sekolah dasar di Indonesia adalah 6 tahun. Sekolah menengah pertama selama 3 tahun, sehingga orang yang masuk sekolah di tahun yang sama akan lulus secara bersamaan. Sementara untuk pendidikan tinggi, Australia tidak begitu berbeda dengan di Indonesia, yaitu termasuk universitas serta pendidikan dan pelatihan kejuruan. Australia memiliki pilihan level di bawah universitas. Hal ini lebih kurang sama dengan di Indonesia, di mana banyak terdapat akademik vokasi atau politeknik. Di pilihan pendidikan tinggi di Australia terdiri dari universitas dan juga sekolah kejuruan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Negara ini memiliki 42 universitas, yang 37 diantaranya adalah universitas negeri, 3 universitas swasta, dan 2 universitas swasta internasional. Program yang tersedia umumnya merupakan program berdurasi singkat yang nantinya akan mendapatkan sertifikat gelar. Tujuannya adalah untuk mengintegrasi semua tingkat pendidikan dalam kualifikasi tunggal, mulai dari sertifikat hingga gelar doktor. Di tahun akademik, 1 tahun akademik di Indonesia umumnya terbagi menjadi 2 semester. Untuk pendidikan di tingkat sekolah, awal tahun akademik umumnya adalah pada pertengahan tahun, yaitu pada bulan Juli. Hal ini berlaku sama, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sementara tahun ajaran baru untuk universitas umumnya juga dimulai sekitar bulan Juli atau Agustus.
Namun, dengan tanggal yang mungkin berbeda di setiap institusinya. Australia memiliki sistem yang sedikit berbeda antara pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tinggi. Awal tahun ajaran barunya adalah akhir Januari atau Februari setiap tahun, di mana satu tahun ajaran terbagi menjadi empat term ya, untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara untuk universitas biasanya tahun ajaran terbagi menjadi 2 semester atau 3 semester yang dimulai pada Februari, Juni, atau November. Jika kamu belum berhasil mendaftar di universitas yang kamu inginkan di Indonesia, maka kamu harus menunggu tahun depan untuk mendaftar kembali. Sementara di Australia, kamu hanya menunggu masa di pendaftaran untuk intake selanjutnya. Jarak antara intake umumnya hanya beberapa bulan saja, sehingga kamu tidak perlu menunggu 1 tahun penuh untuk mendaftar kembali. Kurikulum pendidikan di Indonesia memiliki kurikulum yang cukup padat, di mana kita harus mempelajari banyak mata pelajaran sejak kelas 1 sekolah dasar. Bahkan di tingkat SMA pun, meskipun telah memilih jurusan IPA atau IPS, kita tetap memiliki banyak mata pelajaran setiap semesternya. Sebagian besar di antaranya adalah mata pelajaran yang tidak begitu berhubungan dengan karir masa depan. Sementara di Australia, siswa SMA hanya memiliki sekitar 6 sampai 7 mata pelajaran setiap semesternya. Pelajar harus mengambil mata pelajaran yang sesuai dengan rencana pendidikan setelah kelulusan. Bahkan setiap mata pelajaran juga memungkinkan pelajar untuk memilih berdasarkan tingkat kesulitan tertentu, sehingga dapat sesuai dengan syarat masuk universitas atau sekolah vokasional. Di reputasi gelar akademis, kualitas pendidikan di Australia memang sudah diakui secara luas di dunia internasional. Tidak heran jika lulusan Australia memiliki reputasi akademis yang baik di mata industri global. Di Indonesia sendiri, setelah lulus dan melamar pekerjaan, kemungkinan kamu memenuhi kriteria lebih besar daripada lulusan universitas dalam negeri. Apalagi jika kamu berencana untuk meniti karir di perusahaan multinasional yang mengutamakan reputasi universitas. Hal ini karena sebagai lulusan universitas Australia, kamu dianggap memiliki kualitas sebagai individu yang sudah terbiasa berada di lingkungan internasional. Apalagi dengan kurikulum yang dekat dengan kebutuhan industri. Tentunya akan lebih mudah bagimu untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Kualitas inilah yang meningkatkan kesempatanmu untuk dipertimbangkan.
sebagai kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu. Menurut pendapat saya, negara Australia adalah negara yang menghasilkan generasi cerdas. Masih sangat jauh dibanding dengan negara Indonesia. Australia adalah negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang sudah diakui dunia. Pendidikan di Australia lebih berbasis pada penelitian ini, yang menjadi salah satu faktor mengapa Australia bisa menjadi kualitas pendidikan yang sangat baik. Selain itu, tenaga pendidikan di sana benar-benar mampu di bidangnya. Mereka mendapatkan lisensi mengajar dari Kementerian Pendidikan, sehingga para gurunya benar-benar memiliki kompetensi yang layak sebagai tenaga pengajar. Dan Indonesia harus bisa meningkatkan logika dan kerangka berpikirnya yang lebih leluasa lagi. Juga pendidikan di Indonesia harus memiliki jam pendidikan yang terbagi agar generasi tidak terfokus cuma belajar di sekolah saja. Dengan setiap rumah diadakan bimbel belajar agar guru dapat mengevaluasi mata pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya, kita juga tidak bisa mengubah sistem pendidikan Indonesia dengan drastis dan tiba-tiba. Kita juga tidak bisa menunggu dan diam saja sampai semua ini berubah sendiri. Yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.